sebelum kami mempresentasikan, kami mau memperkenalkan dulu. Nama saya Widya Jennifer dengan NIM belakang 111. Saya Janin Sinaga dengan di belakang 140. Saya Tita Supriyati dengan di belakang 150. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin dulu. Jadi di chapter 10 ini kita akan membahas 4 area utama pelatihan organisasi, yaitu orientation training, diversity training, sexual harassment training, team training, dan selain itu juga dibahas juga cross cultural training dan pengembangan tim menggunakan model pelatihan. Jadi yang pertama adalah orientation training atau onboarding. Ini adalah proses sistematis untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan perusahaan, mulai dari memahami tugas kerja, budaya organisasi, nilai-nilai perusahaan, hingga ekspektasi yang harus dipenuhi. Nah, tujuan ini adalah untuk membuat karyawan merasa siap, percaya diri, dan terintegrasi dengan lingkungan kerja sejak hari pertama hingga mereka dapat bekerja secara efektif dan bertahan lebih lama dalam organisasi. Mengapa orientation training ini penting? Ini karena karyawan dapat lebih cepat memahami organisasi, kemudian meningkatkan komitmen, kepuasan, dan keterlibatan, dan mengurangi turnover karyawan baru, serta membangun pemahaman peran yang jelas. Beberapa masalah yang dihadapi dalam orientation training ini yaitu ketika orientasi dilakukan asal-asalan, kemudian materinya tidak diperbarui sesuai dengan perkembangan perusahaan atau situasi perusahaan, kemudian durasi yang tidak tepat dan tidak relevan dengan kebutuhan karyawan baru. Dalam membentuk orientation training ini ada 5 tahapan seperti yang biasa kita pelajari. Ada pertama analisis kebutuhan, kemudian desain yaitu metode yang akan digunakan, tujuan, kendala, kemudian pengembangan yaitu materi, penyusunan materi dan pembentukan alat bantu, kemudian implementasi itu pelaksanaan dan evaluasinya. Pelatihan yang kedua itu diversity training. Diversity training ini adalah sebuah program pelatihan yang dibuat untuk membantu karyawan memahami dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kerja. Tujuan utamanya itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, aman, dan produktif. Mengapa diversity training ini penting? Yang pertama, karena tenaga kerja itu semakin beragam, berasal dari berbagai latar belakang dan budaya sosial. Kemudian peningkatan perempuan dan minoritas sehingga untuk empowerment perempuan dan minoritas. Kemudian multiliterasi yaitu karyawan terdiri dari banyak kelompok, usia, dan karakter yang berbeda. Nah, dari banyak perbedaan ini, maka itu diversity harus dikelola karena kalau tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman. Sukses faktor dari diversity training ini yang pertama yaitu komitmen dari manajemen puncak. Jadi memang harus dimulai dari struktur paling atas, kemudian pelatihan harus sesuai kebutuhan. Pelatihan keberagaman perlu disesuaikan dengan masalah nyata di lapangan, bukan model generik yang hanya menjelaskan teori. Yang ketiga, mengangkat keberagaman dengan kinerja. Jadi keberagaman harus dikaitkan langsung dengan hasil kinerja. Kemudian dukungan dan kebijakan HR. Jadi diversity bukan hanya slogan atau pencitraan, tapi masuk ke aturan dan praktik resmi dari HR. Yang terakhir, perubahan budaya organisasi. Jadi ujung dari upaya keberagaman adalah berubahnya budaya kerja sehari-hari. Pembentukan dari diversity training ini atau training modelnya sama seperti sebelumnya. Yang pertama dari analisisnya dulu, yaitu mengupas dulu masalah apa yang sebenarnya ingin diselesaikan dalam pelatihan. Kemudian training desainnya menyusun kerangka pelatihan mulai dari tujuan, metode, durasi, dan development dan implementation, yaitu menyiapkan materi secara lengkap, modul, studi kasus, dan panduannya, sekaligus melaksanakan pelatihan sesuai rencana dan fasilitator dan peserta. Terakhir, training evaluation, yaitu dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dan menentukan perbaikan ke depan.
Selanjutnya ada sexual harassment training. Yang pertama, pelecehan seksual adalah salah satu jenis perilaku spesifik yang coba dihilangkan melalui pelatihan keberagaman. Pelatihan pelecehan seksual bertujuan agar setiap orang di tempat kerja benar-benar paham apa yang dimaksud dengan pelecehan, termasuk bentuk-bentuk yang sering dianggap sepele seperti candaan, komentar fisik, chat yang tidak pantas, hingga tindakan fisik online. Kenapa pelatihan seksual harassment ini penting? Yang pertama adalah melindungi karyawan, supaya semua orang paham mana perilaku yang melanggar batas, korban tahu cara melapor, dan lingkungan kerja jadi aman serta saling menghormati. Yang kedua, melindungi organisasi. Pelatihan membantu perusahaan meminimalkan risiko hukum, kerugian reputasi, dan biaya akibat kasus pelecehan yang tidak ditangani. Lalu yang ketiga, menjaga budaya kerja sehat. Dengan adanya standar perilaku yang jelas, pelecehan tidak dianggap biasa atau candaan. Budaya kerja yang sehat mendukung profesionalitas, produktivitas, dan rasa aman bagi semua pihak. Lalu ada model pelatihan. Dalam pelatihan pelecehan seksual ini ada 4 model. Yang pertama ada training risk analysis. Ini mengidentifikasi masalah nyata di organisasi, kebijakan yang sudah ada, dan siapa saja yang perlu mendapatkan pelatihan. Lalu ada desain, menyusun tujuan pelatihan, materi utama, metode seperti video, diskusi, studi kasus, serta sistem evaluasi. Lalu ada development dan implementation, mengembangkan materi, modul, slide, skenario kasus, dan melaksanakan pelatihan dengan dukungan penuh di pimpinan. Lalu yang terakhir ada evaluation, mengevaluasi sejauh mana peserta memahami materi, menunjukkan perubahan perilaku, dan bagaimana pola pelaporan berjalan. Oke, selanjutnya itu adalah tim training. Nah, tim training ini adalah proses pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kerja sama dalam tim agar tim ini dapat bekerja lebih efektif, produktif, dan selaras dengan tujuan organisasi. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan kerja sama antar anggota tim, memperbaiki komunikasi dan koordinasi, mengatasi konflik kerja agar tidak menghambat kinerja. Nah, manfaatnya itu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja, dan meningkatkan kepuasan dan komitmen karyawan. Selanjutnya itu tim training termasuk dalam leadership, komunikasi, meeting management, problem solving, dan group dynamic. Nah, tim training juga harus diikuti dengan evaluasi berkelanjutan agar tim terus berkembang. Selanjutnya ada training need analysis. Sebelum melatih tim, diperlukan analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama itu mengidentifikasi gap antara kinerja yang diharapkan, menentukan jenis tim yang diperlukan atau informal team, problem solving, self-directed team, dan lain-lain, menentukan kompetensi atau KASA, knowledge, skill, abilities yang harus dikembangkan. Selanjutnya, bentuk atau jenis tim training itu ada team building activities. Itu bentuknya itu kayak outbound, games, atau ice breaking. Ada simulasi kerja kayak role play, tugas kerja, cross training, anggota belajar bertugas satu sama lain, atau coordination training, latihan sinkronasi pekerjaan. Dari interpersonal skill training, komunikasi, empati, dan mendengarkan dengan aktif. Selanjutnya itu ada desain dan implementasi pelatihan tim. Pelatihan biasanya berisi tentang skill mendengarkan, komunikasi saat konflik, problem solving, konsensus pengambilan keputusan, teknik meeting yang efektif. Setelah pelatihan dasar, tim dapat menjalani sesi tim building untuk praktik langsung. Nah, di sini selanjutnya ada cross cultural training, yaitu pelatihan yang diberikan untuk membantu seseorang memahami, menyesuaikan diri, dan berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Pelatihan ini sangat penting, terutama bagi karyawan yang bekerja dengan tim internasional, berkomunikasi dengan klien asing, atau akan ditempatkan di negara lain. Tujuan
cross-cultural training ini membantu individu memahami norma, nilai, dan kebiasaan budaya lain, mengurangi miskomunikasi atau kesalahpahaman akibat perbedaan budaya, membentuk sikap toleran, terbuka, dan sensitif terhadap perbedaan. Yang dipelajari dalam CCT ini, perbedaan gaya komunikasi langsung versus tidak langsung, kebiasaan sosial, salam, gestur, sopan santun, penyelesaian diri dalam lingkungan kerja, dan internasional. Nah, selanjutnya pelatihan lintas budaya dibutuhkan dalam organisasi global. Berdasarkan Hofstede terdapat 5 dimensi budaya. Yang pertama itu individualisme versus kolektivisme. Individualisme itu berfokus pada tujuan dan pencapaian individu. Dalam budaya ini, individu memiliki tingkat harga diri dan kemandirian yang tinggi serta berfokus pada apa yang terbaik bagi mereka. Contoh negaranya itu Amerika Serikat dan Kanada. Yang kolektivisme berfokus pada kelompok dan organisasi, cenderung memiliki pengambilan keputusan partisipatif di mana kelompok memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu Taiwan dan Meksiko. Selanjutnya itu ada uncertainty orientation versus avoidance. Acceptance, nyaman dengan perubahan, fleksibel, itu ada di negara Kanada dan India. Kalau yang avoidance itu tidak nyaman dengan hal yang tidak pasti, suka aturan, prosedur jelas, dan perencanaan detail itu terdapat pada negara Jepang, Israel, dan Portugal. Kalau yang goal orientation itu ada aggressive goal orientation. Fokus pada kompetensi, prestasi, dan hasil. Kinerja dinilai dari pencapaian. Contoh negaranya itu Amerika, Jepang, dan Jerman. Kalau yang passive goal orientation itu fokus pada hubungan, harmoni, dan kualitas hidup. Nilai empati dan kerjasama lebih penting. Contoh negaranya itu Swedia, Denmark, Belanda. Dalam CCT, peserta belajar apakah dalam budaya tersebut lebih penting bersaing atau bekerja untuk keharmonisan. Selanjutnya itu ada power orientation. Yang pertama ada power respect, menerima hierarki yang kuat, bawahan tidak banyak menantang atasan, keputusan diambil oleh pimpinan. Contoh negaranya itu Jepang, Meksiko, dan Arab Saudi. Terus selanjutnya ada power tolerance, hubungan atasan dan bawahan lebih setara, karyawan bisa memberikan pendapat kepada bos. Contohnya itu Amerika, Norwegia, dan Kanada. Time orientation. Selanjutnya itu ada time orientation, ada long term, berfokus pada masa depan dan kerja keras. Contoh negara itu Cina, Korea, dan India. Selanjutnya ada short term, berfokus pada tradisi dan masa kini. Contohnya Kanada dan Amerika Serikat. Oke, lanjut. Selanjutnya ada training program and ini adalah rangkaian kegiatan pelatihan karyawan beserta isu-isu yang menyertai seperti keadilan akses pelatihan atau ekuitas, plus saving, penyandang disabilitas, keterampilan dasar, keselamatan kerja, dan perbedaan budaya dalam pelatihan. Yang pertama ada the strategic role of training. Pelatihan memiliki fungsi dalam strategi organisasi karena berkontribusi langsung pada efektivitas, kesejahteraan, dan keselamatan kerja. Peran strategis ini dapat dijelaskan dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas kerja yang kesiapan promosi atau mutasi. Pelatihan memberikan pengetahuan dan keterampilan baru agar karyawan siap menjalankan peran saat ini maupun masa depan. Lalu yang kedua, memberi peluang kenaikan gaji dan kesejahteraan. Karyawan yang memiliki performa dan keterampilan tinggi memberi nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini sering merujuk pada promosi jabatan atau kompensasi yang lebih baik, sehingga pelatihan berfungsi sebagai investasi karir. Yang ketiga, ada mempersiapkan karyawan menghadapi keadaan darurat.
Pelatihan keselamatan seperti P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, membantu karyawan memahami prosedur evakuasi, penanganan kecelakaan, serta upaya penyelamatan diri dan orang lain di tempat kerja. Lalu ada training and equity atau pelatihan dan keadilan. Konsep training and equity menekankan bahwa setiap karyawan berhak atas kesempatan pelatihan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada kelompok tertentu yang diistimewakan atau diabaikan. Pelatihan harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi kerja, bukan atas dasar favoritisme atau bias pribadi. Karena pelatihan termasuk dalam keputusan kepegawaian sama seperti rekrutmen dan promosi, maka ia tunduk pada aturan hukum dan prinsip keadilan organisasi. Lalu ada issues of injustice. Ada pun isu ketidakadilan kesempatan karir dan pengembangan. Yang pertama ada glass ceiling, langit-langit kaca. Itu hambatan tak terlihat yang membuat kelompok tertentu, misalnya perempuan atau minoritas, sulit naik ke posisi tinggi meskipun kompeten. Lalu ada people with disabilities. Karyawan dengan disabilitas sering kurang diberi akses pelatihan, baik karena asumsi kemampuan mereka rendah atau karena fasilitas pelatihan tidak ramah disabilitas. Lalu ada basic skill training. Pelatihan keterampilan dasar berfokus pada membaca, menulis, dan berhitung yang langsung dipakai dalam pekerjaan, termasuk seringkali literasi digital sederhana. Masalah yang dihadapi, meskipun banyak karyawan lulusan SMA, tidak sedikit yang masih membutuhkan penguatan kemampuan dasar. Sementara itu, tuntutan pekerja semakin kompleks. Banyak instruksi tertulis, formulir, laporan, dan sistem digital. Lalu ada manfaat pelatihan. Sebentar, saya review dulu. Tema kita kali ini akan membahas mengenai area kunci dalam pelatihan. Bicara area kunci berarti ada berbagai hal-hal yang perlu kita amati, perlu kita teliti, perlu kita kaji, dan perlu kita analisis ke dalam berbagai unsur dan komponen yang dinilai penting dalam nilai keberhasilan pelatihan. Untuk dapat memastikan apakah pelatihan itu sudah berlangsung efektif dan efisien. Nah, efektif ini apa? Berarti pelatihan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan nilai sasaran serta pelaksanaan atau implementasinya. Nah, bicara efisien itu apa? Anggaran yang diberikan berupa sumber daya organisasi apakah sudah digunakan secara optimal untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran dalam pelatihan yang dirasakan manfaatnya bagi perusahaan. Nah, oleh sebab itu, maka pengamatan dalam area-area kunci dalam pelatihan itu akan dilakukan seperti pertama, melihat constraint. Nah, coba menurut Amara, apa yang perlu diperhatikan di dalam constraint atau batasan-batasan yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk memperhatikan wilayah kunci atau area kunci dalam pelatihan. Yang pertama, melihat dan memperhatikan constraint. Nah, apa itu constraint?
diadakan misalnya hari Sabtu. Nah, dimulai dari jam 8.00, berakhir jam 17.00. Nah, bagaimana nih antara jam 8 sampai jam 17 batasan konser ini bisa digunakan pelatihan secara optimal. Nah, sesi-sesinya, materinya apa saja yang dibagikan, apa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Nah, ini dari batasan mengenai waktu. Nah, lalu apa lagi? Melihat apa lagi? Anggaran. Oke, melihat dari anggaran. Nah, berapa besarnya anggaran yang dikenakan supaya nanti anggaran ini bisa optimal untuk mengadakan pelatihan, seperti anggaran untuk nanti digunakan dalam hal ice breaking, seperti makan siang atau snack, atau untuk membeli kopi, atau untuk menyediakan sertifikat, lalu untuk penyediaan alat-alat peraga dan lain sebagainya. Nah, lalu melihat batasan terhadap fasilitas. Apa nih fasilitas? Nah, fasilitas apa yang disediakan dalam pelatihan? Apakah nanti disediakan tim fokusnya, misalnya wifi? Apakah juga disediakan misalnya PC? Ataukah disediakan alat peraga dalam bentuk poster? Nah, dan lain sebagainya. Nah, selain itu melihat desain furniture-nya. Seperti apa yang kemarin saya sudah singgung. Nah, desain furniture itu harus bisa diperhatikan dalam wilayah kunci pelatihan. Seperti apa? Menyesuaikan dengan metodenya. Kira-kira misalnya kalau pengaturan kursi dan mejanya seperti ini di depan, dibagi beberapa baris. Misalnya satu baris ada 5. Nah, di sini 5, sini 5, sini 5, sini 5. Nah, berarti di sini nanti meja tutornya misalnya. Nah, kalau begitu model pelatihan apa yang sesuai, yang cocok? Nah, yang digunakan dalam bentuk batasan dalam pelatihan berupa desain furniture yang ditata. Nah, selain itu bisa melihat dari bisa melihat dari desain material. Apa nih desain material? Ada yang masih pendapat bahwa dalam memperhatikan area kunci pelatihan bisa dimulai dari desain material. Bahan cahaya. Nah, desain material. Oh ya. Nah, melihat dari formatnya, apakah sudah sesuai atau tidak? Seperti contohnya memperhatikan dari materi-materi yang hendak dibagikan. Nah, nanti dilihat materinya ini sudah sesuai tidak dengan melihat dari perencanaan dan keputusan dalam pelatihan. Seperti melihat dari materi, melihat dari pembahasan, nah, melihat dari nilai kurikulumnya, melihat dari pengukuran terhadap keberhasilan pelatihan berupa tes, tugas yang diberikan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga memperhatikan terhadap purpose. Apa ini purpose? Memperhatikan dari purpose. Ya, apa tujuannya? Oke, memastikan materi-materi tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan berdasarkan dari proses pelatihan yang dibuat perusahaan. Mengikuti apa? A, D, D, I, E. Seperti proposnya harus dianalisis dulu sesuai dengan kebutuhan apa yang perlu ditingkatkan dalam area peningkatan kemampuan dari peserta pelatihan yang mengarah kepada apa? Orientasi kepada nilai KSAO-nya. Nah, lalu apa lagi? D-nya, apa ini D-nya? Desain, melihat desain seperti tujuan
tujuan, sasaran, materi yang akan dibagikan, apa sasaran khusus dari setiap sesi, nah metode pembelajaran, lalu bagaimana alat peraga yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, lalu dilihat B-nya. Nah, artinya bagaimana materi-materi tersebut bisa dikembangkan dengan apa? Misalnya nanti ada studi kasus, ada diskusi, lalu ada diskusi, ada presentasi kelompok, misalnya kalau dalam kelas ini ada presentasi kelompok, studi kasus, dikembangkan tugas, lalu boleh dikembangkan tanya jawab, nah dikembangkan, lalu boleh dikembangkan dalam development terhadap materi-materi yang diberikan, bisa studi kasus, tanya jawab, diskusi, presentasi, lalu boleh dikembangkan. Dikembangkan bisa dalam bentuk games, exercise games. Nah, ada yang masih contoh seperti apa bentuk pengembangan pelatihan dalam bentuk exercise games. Exercise game. Nah, contoh ya, silakan. Contohnya Pak? Bebas, misalnya tentang latihan yang diselenggarakan TSM, misalnya DLK, dasar-dasar latihan kepemimpinan DLK, dasar latihan kepemimpinan. Misalnya Apa? Misalnya games. ada games itu dikasih sedotan, terus gimana caranya sebuah tim itu musuh sedotannya itu sedikit tapi nggak jatuh. Oke, bisa. Misalnya pelatihan dengan tema teams berupa exercise game seperti ada sedotan, bagaimana sedotannya tersebut tidak jatuh dari orang pertama sampai orang terakhir. Nah, dalam teams itu apa sih tujuannya? Mengajarkan bagaimana untuk membangun kerjasama, kekompakan, interaksi, keharmonisan dari masing-masing anggota tim. Kalau salah satu aja, nah dalam hal tadi permainan sedotan yang kita bentuk salah ada satu, nah pasti berakibat pada orang lain. Nah ini contohnya exercise game. Nah ada dalam bentuk storytelling. Nah sebagai apa nih storytelling? Ya. Oke, misalnya mengangkat pelatihan dalam hal memberikan peningkatan terhadap materi dalam tujuan dan sasaran bisa dalam storytelling. Misalnya contoh membahas mengenai manajemen lintas budaya. Nah, bisa dengan storytelling itu apa? Misalnya pekerja asing ekspatriat diundang dalam pelatihan, biasanya dia bercerita bagaimana pengalaman-pengalaman bekerja di negara orang, termasuk misalnya menghadapi benturan budaya, konflik budaya, bagaimana bekerja sama dengan pekerja lokalnya dan lain sebagainya. Nah, dia bisa diberikan kesempatan untuk storytelling, bercerita bagaimana mengatasi terhadap benturan-benturan budaya ketika bekerja terhadap dia sebagai ekspatriat dalam menghadapi pekerjaan lokal. Termasuk apa? Perbedaan konsepsi, budaya kerja, etos kerja, nah, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa melihat selain storytelling, nah, exercise bisa kita lanjutkan dulu dalam bentuk implementation. Nah, apa yang diperhatikan dalam implementation? Ya. Oke, bagaimana pelaksanaannya? Dilihat, dikaji antara perencanaan yang sudah disusun berdasarkan tujuan, sasaran umum, sasaran spesifik, bagaimana sesi materi yang diberikan, lalu apa pengukuran keberhasilan, nanti pada saat pelaksanaannya sesuai atau enggak, apakah terjadi penyimpangan atau tidak
disesuaikan dengan perencanaan. Nanti dilihat pelaksanaannya, apa kendalanya, apa hambatannya, apa tantangannya, dan lain sebagainya. Oh ya, silakan. Lalu melihat yang kemarin kita sudah bahas, chapter 9, yaitu evaluation. Nah, apa nih evaluation? Nah, ada yang mau ngasih komentar evaluation? Ya, silakan. Jadi evaluasi itu proses sistematis untuk menentukan nilai kualitas atau signifikansi suatu output program atau kebijakan. Oke, jadi melihat mengevaluasi mencermati tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pelatihan. Untuk apa? Merubah peserta pelatihan agar meningkatkan kemampuan, keterampilan kalian, kompetensi dalam bidang pekerjaan, dan merubah perilaku dan etos kerja. Nah, serta apa? Membawa dampak manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan pelayanan, meningkatkan produktivitas, performa, kinerja, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal melakukan area uji dan pengamatan terhadap menentukan terhadap nilai keberhasilan dalam pelatihan, kita harus bisa memperhatikan juga transfer. Nah, apa ini transfer? Jangan diartikan transfer itu kayak transfer uang, transfer money, bukan, tapi transfer dalam konteks pelatihan. Nah, seperti apa? Ya. Adalah transfer opini atau proses di mana peserta mengenalkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipelajari dalam pelatihan dalam pengertian kata. Oke, mau kasih komentar tambahan? Oke, jadi bagaimana memperhatikan pada saat pelatih, tutor melakukan upaya transfer knowledge terhadap pembahasan materi-materi yang hendak disampaikan. Nah, bagaimana transfer knowledge-nya? Dalam upaya apa? Menarik minat, menarik konsentrasi, sehingga menyebabkan peserta pelatihan memiliki daya tarik yang tinggi terhadap materi yang dibagikan. Nah, melihat dari upaya transfer. Dengan apa? Memperhatikan dari metode. Nah, metode dalam pelatihan itu apa? Banyak. Bisa masih ingat menerapkan dalam tradisional method. Masih ingat tradisional method? Apa saja nih tradisional method? Bentuk tradisional method dalam upaya transfer knowledge. Masih ingat chapter 6 tuh. Nah, lihat. Bisa ceramah atau in kelas, dalam kelas, lalu lagi diskusi kelompok, demonstrasi, memperagakan, betul, lalu ya, role bermain peran, betul, case study, betul sekali, on-the-job training, betul sekali. Nah, seperti simulasi, nah, lalu in basket dan lain sebagainya. Nah, transfer ini juga bisa menerapkan metode ET, electronic training. Nah, apa saja itu electronic training? Yang sudah dibahas di chapter 7, electronic training yang kita sudah lewati chapter 7 ya. Nah, oke, virtual reality, betul sekali. Terus, oke, seperti seminar online dan lain sebagainya. Apalagi? Oke, betul sekali. Learning training, betul. Computer based training dan lain. Ya? Oke, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa melihat konten dalam memperhatikan area dalam pelatihan. Nah, seperti apa nih? Melihat konten. Nah, ada yang mau kasih komentar konten dalam memperhatikan
Oke, bisa media pembelajaran. Nah, seperti apa isi kajian konten? Misalnya contoh, kita ingin mengadakan pelatihan apa nih? Contoh pelatihan terhadap tim. Nah, misalnya contoh pelatihan Teams. Judulnya menciptakan, misalnya tema garis besar, dan mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim. Nah, kontennya apa? Bisa pertama pendahuluan dulu, menceritakan garis besar mengapa diperlukan pelatihan dalam tim. Sudah menentukan pendahuluan apa? Uraikan apa tujuan perlu organisasi membentuk tim. Lalu kalau sudah tujuan, apa sih manfaat organisasi bekerja dalam tim? Manfaat. Lalu kontennya kita bisa melihat dari menguraikan apa tantangan bekerja dalam tim. Nah, selain itu, bagaimana menciptakan jenis tim? Nah, lalu bagaimana mendorong kinerja tim? Bagaimana mendorong kekompakan dalam kerja tim? Kekompakan nah, lalu kita bisa uraikan memperhatikan bagaimana proses terbentuknya tim. Nah, lalu bagaimana tim bekerja dalam pemanfaatan teknologi. Nah, inilah contoh bagaimana kita memperhatikan area fungsi pelatihan berupa konten, isi kajiannya. Nah, sudah tepatkah ini temanya yang akan diberikan? Dalam tema garis besar, menciptakan dan menambahkan kemampuan bekerja dalam tim. Nah, dilihat dari isi kajiannya. Nah, nanti dari isi kajiannya tetapkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran umum. Tujuan umum apa? Diharapkan seluruh peserta memahami mengenai bagaimana menciptakan kerja tim secara efektif. Yang kedua apa? Diharapkan seluruh peserta memiliki pengetahuan yang memadai terhadap upaya untuk menciptakan tim yang efektif dengan mendorong kreativitas dan inovasi. Yang ketiga apa? Misalnya tujuannya menciptakan para peserta untuk memberikan pemahaman yang baru dalam hal penerapan bekerja secara tim yang ideal. Nah, sasarannya apa nih sasarannya? Sasarannya kira-kira nih. Nah, misalnya contoh nih kontennya yang dilihat yang mati. Sasarannya apa? Kita sudah tentukan tujuannya. Sasarannya apa? Misalnya ini contohnya. Nah, diharapkan seluruh peserta pelatihan apa nih sasarannya? Dapat menguraikan dengan baik dan menjelaskan kembali terhadap pemahaman mengenai tim. Nah, lalu apa lagi sasaran berikutnya? Kira-kira oke, dapat menerapkan dan mengimplementasikan pengetahuan tentang tim dalam pelaksanaan bekerja dalam tim secara benar. Nah, ini dia. Nah, nanti kita lihat, kita uraikan media belajarnya apa nih? Nah, media belajarnya bagaimana nih? Kira-kira media belajarnya. Oke, pertama bisa menggunakan apa nih? Papan tulis, whiteboard. Nah, lalu apa lagi media belajar? Video. Bisa menggunakan interaktif multimedia, video, PPT, desain grafis, dan oke, dengan buku teks, betul. Nah, apa lagi nih?
Tadi Infocus Multimedia. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita juga melihat area fungsi dari model. Nah, kalau kita ingin mengadakan pelatihan dalam bentuk seminar, misalnya contoh, tema utamanya adalah tema garis besarnya adalah menciptakan dan mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim. Berarti model pelatihan ini apa? Bisa pertama tadi ceramah. Lalu lagi membuka kesempatan untuk tanya jawab. Nah, tanya jawab. Lalu lagi bisa membuka kesempatan untuk diskusi studi kasus. Diskusi studi kasus. Nah, ini dia modelnya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, nanti dalam pelatihan area kunci kita bisa kembangkan dengan melihat apa? Kita bisa kembangkan dengan melihat trigger. Trigger. Apa itu trigger? Jangan kita trigger itu macam apa? Trigger faktor pemicu. Apa yang perlu dikembangkan sesuai dengan apa? Pertama, kebutuhan dalam pelatihan. Kedua, tantangan yang dihadapi, faktor pemicunya. Ketiga, perubahan faktor lingkungan bisnis yang mengakibatkan perlu adanya peningkatan terhadap pelatihan. Nah, inilah faktor pemicunya. Seperti lingkungan bisnis apa? Persaingan yang semakin ketat dan kompetitif sehingga mengharuskan pekerja meningkatkan nilai kompetensinya berupa apa? ASA. Nah, lingkungan seperti persaingan semakin ketat. Lalu apalagi kebutuhan seperti apa? Adanya peningkatan teknologi, mau tidak mau apa? Perusahaan harus mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari pekerjanya. Nah, faktor pemicunya seperti misalnya adanya peningkatan teknologi sehingga kebutuhan terhadap peningkatan kemampuan dalam penggunaan teknologi diperlukan. Contoh misalnya, dulunya para pekerja hanya dituntut Microsoft Office, sekarang enggak. Karena adanya artificial intelligence, bagaimana pekerja administrasi didorong supaya bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk mendapatkan informasi tambahan. Nah, lalu tantangan. Apa nih tantangan? Ada yang kasih komentar. Tantangan. Kurangnya keterlibatan peserta. Nah, tantangannya apa nih? Tantangan dalam, oke, misalnya tantangannya apa? Oke, tantangannya misalnya dalam pelatihan, layanan yang semakin buruk, produktivitas yang semakin berkurang, ini kan tantangan. Berarti perusahaan kalau dibiarkan begitu saja mengakibatkan tujuan sasaran serta keuntungan perusahaan atau penjualan perusahaan akan menurun. Maka dari itu akibat ada tantangan seperti itu diperlukan pelatihan. Nah, dengan ini apa? Area kunci kita sudah ketahui, maka kita bisa mengembangkan berbagai tema-tema dalam pelatihan. Nah, seperti apa nih? Ada yang mau ngasih contoh tema-tema yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pelatihan dengan memperhatikan area kunci dalam pelatihan.
Nah, ada yang mau ngasih komentar apa saja nih? Ya, oke. Paling belakang dulu. Bentar ya, bisa komentar. Ya, temanya apa saja nih yang kita bisa angkat? Oke, kompetensi teknis saya tulis dulu. Nah, lalu apa lagi? Dan bentar ya, kompetensi teknis. Nah, lalu apa lagi? Ya, lanjut. Hah? Oke, bisa leadership. Apa lagi? Ya. Oh, enggak, belum. Apa? Pengembangan soft skill. Oh, soft skill, betul. Nah, ada lagi? Ya. Hah? Pengembangan diri apa bentuknya? Soft skill, hard skill? Jadi contohnya kayak manajemen stres. Oke, bisa. Oke, manajemen stres, betul. Nah, lalu lagi? Ya, bentar ya, sama. Hah? Oke, safety and health. Kalau bisa namanya K3, program keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Oke, pelayanan. Service. Oke, belakang amaran. Apa? Kepemimpinan udah nih leadership. Keterampilan teknis. Keterampilan teknis ada juga kompetensi teknis. Nah, kamu jawab dulu ya apa? Peningkatan keterampilan manajemen waktu dan berbagi. Oke, time management betul. Nah, lalu apa lagi ya? Nah, oke, cross cultural training. Nah, lalu apa lagi? Ya, ini, nah, diversity ya. Ya, ada lagi? Pelatihan problem solving dan decision making. Oke, problem solving dan decision making betul. Oke, ada lagi? Ya. Digital literasi and e-training. Oke, digital training betul, dan literasi betul. Ya, ada lagi? Ya. Oke, pelatihan pemanfaatan teknologi informasi. Oke. Nah, kita uraikan satu persatu. Misalnya contoh, ambil apa nih? Ambil itu dulu deh. Problem solving dan decision making. Nah, bagaimana mengembangkan area kuncinya? Nah, kita bisa mulai dari pendahuluan. Mengapa diperlukan problem solving? Nah, kita bisa menguraikan bagaimana memunculkan problem solving, prosesnya, tujuannya, sasarannya, kriteria dalam memunculkan problem solving. Lalu bagaimana problem solving itu diputuskan dengan memperhatikan misalnya manfaat, risiko, dampak, dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Problem solving melihat dari jenis masalah. Nah, lalu kita bisa menguraikan area pengembangan decision making ini apa? Pendahuluan lagi, menguraikan apa tujuan decision making, manfaat decision making. Apakah decision making itu dikaitkan dengan masalah yang terjadi dalam perusahaan? Seperti apa jenis masalahnya? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Jenis pengambilan keputusan. Nah, dan bagaimana prinsip dalam pengambilan keputusan? Nah, ini kita bisa uraikan. Kalau misalnya, nah, kalau pelatihan ini nih, cross culture, apa yang perlu kita kembangkan dalam materi-materi dan temanya? Cross culture. Nah, yang mengasih contoh tadi saya sudah berikan penjelasan problem solving dan decision making. Kalau cross culture apa nih? Pelatihan untuk lintas budaya.
Nah, bisa dimulai dari apa? Pendahuluan. Nah, seperti pendahuluan mengatasi perusahaan-perusahaan di era sekarang, apalagi di kemajuan teknologi informasi di era global sekarang ini diperlukan adanya pelatihan lintas budaya. Nah, lalu apa lagi? Oh, betul. Lalu untuk pelatihan ekspatriat, apa tujuannya? Apa sasarannya? Apa tantangannya? Apa yang perlu dipersiapkan dalam pelatihan lintas budaya? Nah, lalu apa lagi? Misalnya kasusnya, pesta ini apa saja perlu diangkat? Nah, apa lagi? Pemahaman nilai dan keyakinan budaya. Oke, pemahaman terhadap nilai budaya, dimensi budaya apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan, bagaimana mengatasinya, sikap yang perlu dibangun dalam mengatasi perbedaan budaya, bagaimana mengatasi kalau bekerja terhadap pekerja lokal dan pekerja asing, kalau terjadi benturan budaya, bagaimana menghadapinya. Nah, ini dia pelatihan terhadap cross culture. Nah, kalau pelatihan terhadap ini diversity, nah apa yang perlu diangkat nih? Diversity dalam tema-temanya. Diversity, keberagaman. Misalnya suatu saat, nah, ya bekerja di perusahaan asing, nah, ada ini pelatihan dalam bentuk diversity. Nah, apa yang perlu dipersiapkan nih pelatihan diversity? Oke, pertama kita bisa menjelaskan mengapa bisa terjadi diversity, lalu menguraikan jenis diversity, bagaimana mengelola diversity, bagaimana sikap kita dalam menghadapi diversity. Kalau timbul hal-hal negatif terhadap diversity, apa dampaknya terhadap perlakuan para pekerja? Nah, bagaimana bisa mengelola diversity secara tepat dan benar? Nah, hati-hati jangan dibanting. Nah, kalau bosan saya siap nih untuk menangkap nih. Nah, lalu apa lagi? Nah, saya tadi sebentar. Nah, habis itu apa diversity? Bagaimana bisa merubah mindset pola pikir yang salah terhadap arti keberagaman? Apa yang perlu dilakukan? Nah, ini mengangkat diversity. Lalu kalau misalnya saya juga tahu lagi pelatihan ini program kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan, kesehatan dan keamanan. Apa saja nih pengembangan tema yang bisa kita berikan dalam pelatihan untuk K3? Ya, silakan. Tentang stress management dan mindfulness. Stres belum nih, kita bahaskan yaitu keselamatan dan kesehatan keamanan kerja. Ya. Oke, bagaimana merespon kalau terjadi kecelakaan kerja dalam bentuk kecelakaan ringan maupun kecelakaan berat? Nah, ya. Nah, bukan, Mbak. Kita nggak ada corona. Itu evaluasi apa yang menjadi sumber penyebab terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Pelatihan evaluasi dan simulasi. Oke, pelatihan evakuasi, misalnya contoh bekerja di perusahaan tambang mengalami kecelakaan, bagaimana sih evakuasi? Misalnya tangannya patah, supaya tangannya ini tidak mengalami cedera lebih berat, apa yang perlu dilakukan dalam evakuasi untuk segera dipindahkan ke rumah sakit? Nah, lalu apa lagi program ketiga? Lalu bagaimana nih memperhatikan penyediaan nilai-nilai peralatan keamanan kayak helm? Nah, lalu apa lagi? Nah, karena ini apa itu? Capability wide apa itu ya? Apa? Lalu apa lagi? Pastinya misalnya pelatihan terhadap bagaimana menanggulangi kecelakaan kerja berupa terjadi kebakaran. Nah, simulasinya bagaimana? Gempa atau gempa betul dan lain sebagainya. Nah, lalu kita bahas manajemen stres. Apa nih bentuk pengembangan pelatihan dalam area kuncinya? Manajemen stres.
Nah, supaya sekarang ini lagi ngetren nih banyak jurnal-jurnal dan di bidang SDM yang melakukan penelitian sekarang mengenai QWL, Quality Work Life. Nah, banyak nih. Ini Pak, Ya. saya mengenali gejala dan memicu stres. Oke, mengenali, memahami gejala-gejala yang menimbulkan stres, betul. Self-awareness dalam mengelola stres. Oke, bagaimana untuk mengetahui dan mengindikasi kesehatan mental dalam bekerja, betul. Mengelola beban kerja dan tekanan deadline. Oke, bagaimana mengelola beban kerja? Nah, ini yang berlebihan, misalnya setiap hari disuruh lembut, bagaimana sih mengatasinya supaya kita bisa mengelola stres? Nah, apalagi nih yang bisa kita kembangkan untuk manajemen stres? Ya, Pak. Ya, Manajemen stres untuk pemimpin. nah, Manajemen stres untuk pemimpin. pemimpin ini nah, coba. Ya, Mengelola prioritas dan beban kerja. oke, mengelola nilai prioritas apa dulu yang perlu dikerjakan? Memperhatikan nilai waktu supaya bisa mengurangi terjadinya stres. Pak, Oke, ya. ini Pak, sebagai strategi pengendalian stres. Oke, bagaimana mengelola nilai mental dalam menciptakan keseimbangan kerja? Apa yang perlu dilakukan? Nah, bisa. Lalu, misalnya kita menangkap pelatihan mengenai Servis. oke, time dulu deh, time management. Nah, apa nih bentuk model pengembangan pelatihannya dalam area materi-materi yang sudah kita bagikan? Perencanaan dan penjadwalan kerja yang efektif. Oke, bagaimana mendorong para pekerja supaya sadar dalam mengelola nilai waktu? Efisiensi kerja dengan to-do list dan time blocking. Oke, bagaimana mengelola efisiensi terhadap waktu? Betul. Ya, Goal setting dan penetapan target. apa? Goal setting dan penetapan target. Oke, menetapkan target pencapaian waktu dalam menyelesaikan pekerjaan bisa. Lalu apa lagi materi yang bisa kita kembangkan? Ya. Mengelola beban kerja dan deadline. Oke, bagaimana mengelola beban kerja? Deadline secara tepat dan benar. Ya, ada lagi? Planning skills. Oke, bagaimana menggunakan keterampilan dalam merencanakan penyelesaian terhadap nilai pekerjaan. Nah, kalau servis pelayanan, apa yang perlu dibagikan dalam area-area kunci dalam pelatihan? Lima, komunikasi efektif dalam layanan pelanggan. Oke, meningkatkan komunikasi yang efektif dalam pelayanan pelanggan. Penanganan keluhan. Oke, penanganan, bagaimana menghadapi penanganan keluhan terhadap pelanggan? Iya, lalu menciptakan SOP dalam memberikan pelayanan pelanggan. Etika dan profesionalisme dalam pelayanan. Oke, bagaimana meningkatkan etika dan profesionalisme melalui apa? Sapa, salam, senyum. Ya. Grooming, Pak, grooming. Ada dulu, salah. Grooming, Pak, grooming. Ini Pak, pengembangan CSR. Oke, betul. Bagaimana mengembangkan nilai hubungan yang baik dengan pelanggan? Oke, menciptakan pelayanan pelanggan yang memuaskan melalui upaya servis berupa mendorong nilai empati. Nah, Habis ini Pak, tadi kita mau jawab. oh ya, silakan. Ini Pak, tadi mengenai komplain dari pelanggan. Oke, bagaimana teknik menangani komplain pelanggan? Nah, ada lagi? Iya, Pak. Ya. Peningkatan pengetahuan mengenai produk pelayanan. Oke, meningkatkan pengetahuan dalam pelayanan sehingga teknis pelaksananya bisa dilakukan dengan tepat. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita masuk selanjutnya. Kita coba ini. Leadership. Ini dulu soft skill. Nah, apa nih soft skill? Soft skill. Soft skill. Mikir. Bukan beda. Kalau pikir apa ini soft skill. Ya. Oke, bagaimana meningkatkan komunikasi? Nah, Teamwork dan kolaborasi. oke, bagaimana meningkatkan kemampuan dalam kolaborasi, interaksi, kerjasama, koordinasi, dan
Oke, betul nih, 2 critical thinking, betul. Kemampuan berpikir. Nah, secara kritis berdasarkan apa? Sebab akibat. Berdasarkan apa? Berdasarkan struktur. Nah, ya. Ini Pak, fungsional intelijen Pak. Oke, bisa lalu meningkatkan fungsional intelijen berupa memiliki sudut pandang yang luas dalam memberikan ulasan dari berbagai aspek ya. Kreativitas Pak. Nah, sabar, bukan dalam profesionalisme. Kreativitas Pak. Oke, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, betul nih dalam peningkatan soft skill. Apalagi? Oke, mengatasi bagaimana konflik yang terjadi. Apalagi ya? Ada? Oke, itu kemampuan soft skill bisa problem solving. Betul. Ya, ada lagi? Oke, sudah. Sekarang kita bahas leadership. Nah, coba nih leadership. Oh, leadership. Ya. Oke, bisa kita menangkap mengenai bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan. Oke, bagaimana leadership berperan dalam hal melakukan pembinaan dan pengarahan. Betul. Oke, bagaimana mengembangkan pengambilan keputusan. Betul. Oke, meningkatkan stabilitas dalam kesadaran diri untuk berpikir kreatif. Oke, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan berupa komunikasi kewenangan ya. Oke, meningkatkan emosional dalam membangun motivasi. Oke, bisa membangun inspiration. Oke. Oke, betul dalam hal leadership membangun nilai etika ya. Oke, leadership dalam menghadapi generasi milenial dan Z. Betul. Oh, udah tadi. Oh, ya. Oh, betul. Oke, betul. Leadership dalam melakukan influence, pengurangan kekuasaan dan negosiasi. Nah, kalau sekarang kita masuk ini digital training dan literasi, apa bentuk area pengembangan pelatihan? Iya, betul. Ada teknologi, penerapan teknologi dalam bidang manajemen, betul. Iya, bisa digital interaction, betul. Oh, betul, computer based training, ya. Digital communication. Betul, digital communication dalam pelatihan. Betul. Oke, social interaction yang digunakan untuk pelatihan dalam pengembangan marketing bisa. Betul, cyber security. Nah, apa lagi nih? Ya, e-learning, ya.
untuk SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Ya, bisa. Keamanan cyber, Pak. Betul, yaitu manajemen keamanan dan data. Bisa, ya. Coaching IT, Pak. Oke, bisa. Baik, coaching tidak. Digital training, betul, bro. Apa? Bisa IHRM dan Pak, Information Human Resource Management. Nah, lalu apa lagi? Bisa. Nah, di bentuknya apa yang lebih spesifik? Ya, bentuk yang spesifiknya apa? Kalau tadi kan information bisa dalam bentuk information human resource, yaitu pengelolaan SDM berbasis digital. Kayak sekarang kita di perusahaan dan teman kafe menggunakan IG. Apa nih kalau tadi pemanfaatannya? Iya, pemanfaatannya secara nyata untuk pengelolaan perusahaan manajemen apa misalnya atau akuntansi kita ya. Oke, untuk membantu dalam penelitian seperti analisis data, mengumpulkan data, mengelola data, bisa misalnya menggunakan Micro dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Yang apa? Digital marketing. Nah, digital marketing bisa pemanfaatan. Lalu apa lagi? Finance marketing. Nah, finance digital. Finance digital. Bagaimana sekarang pengelolaan keuangan dengan pemanfaatan digital? Seperti apa? Menggunakan misalnya program Siret misalnya. Nah, lalu apa lagi? Program komputer baru. Nah, lalu apa lagi? Nah, untuk sekarang program akuntansi itu yang apa ya? Yang terbaru lupa. Oke, untuk pajak penyimpanan data supaya bisa menggunakan terdeteksi. Misalnya contoh ini lagi tahun ini nggak laporin nggak? Oh, kalau laporin kan sebulan bisa 100.000. Dan tujuan konteks itu membuat menggunakan untuk melacak kepada negara ada dalam laporan pajak. Nah, kadang-kadang sih juga itu saya mau kerja kita yang bikin, kita yang buat segala macam. Dalam berbayar masih tidak harus laporin lagi. Nah, harusnya pemerintah buat sistem yang menggunakan, otomatis nggak usah laporin lagi manual, tapi kita kasihan ke warga negara, udah melapor sendiri, fotokopi sendiri, ongkos sendiri. Oke, selanjutnya kalau ini terakhir kompetensi teknik. Kompetensi teknik. Lima prosedur kerja dan standar operasi prosedur SOP. Ya, bagaimana mengangkat pelatihan mengenai pelaksanaan pekerjaan secara teknis berdasarkan SOP, mengikuti sistem, mekanisme, kebijakan, dan ketentuan. Nah, lalu apa lagi secara teknis? Kualitas dan pengendalian. Oke, kualitas dan pengendalian mutu bisa. Oke, meningkatkan upskill teknik dalam mendorong produktivitas kerja. Nah, lalu apa lagi? Oke, misalnya saya ambil contoh, kalau perusahaan untuk mengatasi terjadinya berbagai bentuk pelecehan seksual atau sering juga disebut harassment seksual. Nah, model pelatihannya gimana? Jangan dibilang Pak, model pelatihannya kita praktek. Model pelatihannya gimana nih? Kalau apa itu? Nah, paling tidak salah. Nah, model pelatihannya apa nih? Seksual harassment. Ya. Oke, bisa mengenali tanda-tanda terjadinya bentuk pelecehan seksual. Mengenali tanda, indikasi, lalu apalagi bagaimana mendorong mental korban supaya memiliki keberanian dalam mengungkapkan pelecehan seksual. Nah, lalu apalagi? Nah, lalu bagaimana membantu
negeri, misalnya pengadilan negeri nggak selesai, pengadilan tinggi bagaimana? Sampai kepada misalnya kalau nggak selesai juga Mahkamah Agung terakhir. Nah, lalu lagi mengenali berbagai jenis-jenis pelanggaran seksual. Seperti apa sih pelanggaran seksual? Bisa nih dengan diam-diam orang punya penyakit seksual seperti apa nih? Misalnya contoh kamera, diam-diam saya mencoba di kamar mandi tiba-tiba saya foto. Nah, habis itu mohon maaf hasil fotonya saya rekam. Nah, di kamar mandi sebagai istilah mohon maaf istilah singkatnya bacot. Terus jawab nah, karena punya kelainan seksual, akhirnya mentalnya sebagai, mentalitas psikologinya, jiwanya sebagai maco. Nah, apa lagi nih? Oke, pelecehan verbal dengan kata-kata, dengan fisik, sentuhan, pelukan, rabahan, di area sensitif. Nah, makanya semenjak kecil harus diajari itu sekarang yang lagi kita di area supaya dari kecil sudah mengenali kalau ada pelecehan seksual bisa bertindak. Nah, lalu lagi nih. Nah, lalu bisa pengembangannya apa? Bisa dalam bentuk studi kasus. Namanya orang mengalami pelecehan bagaimana? Pemulihan kesehatan mental dan jiwanya. Nah, kesehatan mental dan jiwa. Nah, ini bisa diangkat. Lalu lagi, bagaimana melindungi whistleblower? Tahu whistleblower? Orang yang berani mengungkapkan kejahatan terhadap misalnya pelecehan seksual. Lalu lagi, dengan misalnya pelecehan seksual dengan kewenangan, bagaimana mengatasinya? Bisa diangkat kewenangan, misalnya contoh seorang manajer memaksa karyawannya, udah berapa lama kerja di saya? 10 tahun. Mau naik pangkat kali ini, mau Pak? Ayo Bapak dulu. Misalnya nih. Kalau itu penjagaan lagi kan? Ini bisa dibahas pada saat pelatihan. Nah, bagaimana? Ini bisa diangkat. Kalau misalnya kita lawan nanti kita sendiri ya. Nah, kalau begitu mau kita harus berani ambil risiko. Misalnya risikonya kita berani keluar melakukan kejahatan, pasti ada hal yang perlu kita lakukan itu Pak. Nah, ketika kita sudah dikeluarkan kita harus siap. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi nih temanya? Temanya kalau seksual kekerasan. Nah, selain ini misalnya nah, selanjutnya bagaimana pengembangan area fungsi pelatihan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran pekerja terhadap nilai undang-undang ketenagakerjaan yang terbaru yang disebut sebagai Cipta Kerja. Nah, bagaimana bentuk area pengembangan yang bisa kita berikan materinya terhadap nilai hukum
sebentar. Oke, membahas mengenai perubahan undang-undang apa saja yang diperluas terhadap perhatian terhadap ketenaga kerjaan. Bisa mengamati perubahan nilai undang-undangnya. Nah, kita bisa mengembangkan area kunci dalam pelatihannya. Lalu lagi. Oke, yaitu kita bisa mengangkat prosedur penyelesaian dalam konflik tenaga kerja. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kalau kita ingin mengajukan tuntutan bipartis seperti apa, tripartis seperti apa, melalui pengadilan tenaga kerja seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, bisa mengangkat mengenai hak-hak dan kewajiban pekerja yang nantinya dikaitkan dengan undang-undang cipta kerja. Nah, lalu lagi. Nah, bisa membahas mengenai bagaimana memperhatikan isi perjanjian ketenagakerjaan supaya pekerja tidak dirugikan. Nah, apa yang perlu diperhatikan sebelum para pekerja menandatangani kontrak perjanjian kerja dengan perusahaan? Apa saja yang harus diperhatikan? Prosedurnya ada nggak dalam prosedur tersebut bertentangan dengan undang-undang? Nah, sehingga kita cermat sebelum ada kontrak. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, kalau tidak, ini yang saya ingin sampaikan terakhir sebelum saya berikan pokok bahwa pengembangan area kunci pelatihan bisa ditujukan untuk eksekutif. Nah, kalau eksekutif apa nih sasarannya? Nah, mungkin kalau untuk pelatihan eksekutif diajarin dasar seperti misalnya keberagaman adalah bla 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 bla. Pasti eksekutif tahu saya. Nah, kalau untuk direktur, misalnya eksekutif, wakil direktur, staf ahli direktur, nah pasti kan pelatihannya berbeda untuk karyawan. Nah, bagaimana mengembangkan area kuncinya? Ya? Oke, tentunya apa kalau eksekutif pertama harus mementingkan nilai hal yang bersifat, teknis seperti pelatihan dalam prosedur kebijakan, sistem. Nah, ini yang diperlukan untuk eksekutif. Kalau untuk pekerja, nah apa nih untuk pekerja? Pekerja beda lagi dengan eksekutif. Eksekutif lebih ke arah hal yang bersifat lebih bersifat pelatihan yang bersifat terhadap pemikiran, misalnya menentukan kebijakan, prosedur, sistem, regulasi. Kalau untuk pekerja, bagaimana meningkatkan hal-hal yang bersifat teknis yang sudah dibuat oleh perusahaan dalam hal SOP, kebijakan, sistem, regulasi, mekanisme, dan lain sebagainya. Oke, lalu ini bisa betul apa tadi? Peningkatan produktivitas, betul untuk pekerja supaya mendorong kemampuan dalam hal teknis. Seperti apa? Seperti keahlian, keterampilan bekerja, penguasaan wawasan dalam bekerja, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk manajer, bagaimana nih kalau untuk manajer?
sudah. Kalau untuk manajer, gimana nih manajer? Untuk karyawan sudah jelas. Kalau dalam perguruan tinggi, ibaratnya manajer itu boleh dikatakan kayak kajur dua jurusan atau setengah jurusan. Kalau dalam perguruan tinggi, kalau dalam bank, manajer boleh diibaratkan seperti misalnya kepala wilayah bank, misalnya se-Jakarta, se-Jawa. Nah, bisa bagaimana mengatasi berbagai permasalahan dalam hal manajemen seperti para pekerja, menghadapi keluhan, produktivitas, dan lain sebagainya. Lalu lagi ini manajer, pelatihan manajer selain menghadapi berbagai keluhan, permasalahan, tantangan dalam bekerja seperti keluhan terhadap pelanggan, terhadap pekerja dalam hal SOP, kebijakan, sistem, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana menangani karyawan dengan turnover yang tinggi? Oke, mengatasi turnover. Nah, apa solusi-solusinya? Kebijakan apa yang perlu disusun, diupayakan, strateginya, dan lain sebagainya. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, kalau tidak ada, ya. Selanjutnya ada safety training. Pelatihan keselamatan fokus pada cara bekerja aman agar karyawan tidak cedera, sakit, atau bahkan